Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Yulia Putri, kelas 11 PS4, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator. Kelompok saya akan menjelaskan tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sebagai upaya menuju poros maritim dunia yang akan dijelaskan oleh pembaca pertama yaitu Siti Juleha, pembaca kedua yaitu Usman Iman Usman, pembaca ketiga yaitu Vita Nurmalita, pembaca keempat yaitu Vivi Fadia, pembaca kelima yaitu Wahyu Agustin, dan pembaca terakhir yaitu Windy Syaliha. Langsung saja kita simak penjelasannya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Sejarah. Pada zaman kerajaan telah mengenal jalur transportasi laut. Pada masa lampau pernah terjadi migrasi, yaitu orang India dan Cina datang ke Indonesia dengan sebagai maksud umumnya untuk berdagang. Perjalanan mereka ke Indonesia menggunakan perahu. Pada masa kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan maritim di Indonesia Tenggara. Setelah kerajaan runtuh, muncul kerajaan Majapahit sebagai kerajaan maritim yang terbesar di Jawa. Saya akan membacakan bagian kedua. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, Demak itu berkembang menjadi pusat ekonomi maritim dan membuat pelabuhan menjadi ramai. Pada saat zaman penjajahan, terjadi perkembangan jalur transportasi dan penjajahan jalur laut. Berawal dari bengkel, tempat mereparasi kapal, berkembang menjadi industri dan membangun kapal yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Laut Nasional Indonesia, dimotori oleh PT PAL Indonesia. Perusahaan ini merupakan sebuah BUMN. Pendiri perusahaan ini telah dirintis pada tahun 1823, yaitu pada masa Hindia Belanda. Ide pendiri bengkel reparasi kapal laut ini dimunculkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu F.D. Capelle. Setelah Indonesia merdeka, Laut Nusantara kembali ditata. Pemerintah mengeluarkan deklarasi Juanda dan aturan penting nasionalisasi perusahaan maritim Belanda. Dalam pemerintahan Jokowi, ia mempunyai proyek dalam perkembangan jalur transportasi laut, yaitu tol laut. Manfaatnya: 1. Menambah pemasukan sehari-hari masyarakat. 2. Mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat. 3. Daerah pesisir yang menjadi jalur tol laut menjadi daya tarik air laut kepulauan Indonesia. Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Di Indonesia terdapat Alki 1 Selat Sunda, Alki 2 Selat Lombok, dan Alki 3 Selat Ombai Wetan. Indonesia terletak pada posisi silang di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lokasi ini menguntungkan Indonesia karena menjadi inti jalur perdagangan, lalu lintas dunia, dan menjadi jalur transportasi negara-negara lain. Indonesia terletak di jalur strategis perdagangan internasional yang disebut jalur sutra laut, yaitu dari Tiongkok dan Indonesia melalui Selat Malaka ke India. Alki 1 Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Cina Selatan. Alki 2 Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Sulawesi. 3A yaitu Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda atau Barat Pulau Buru, Laut Seram atau Timur Pulau Mongole, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Alki 3B yaitu Laut Timor,
Selat Leti, Laut Banda atau Barat Pulau Buru, Laut Seram atau Timur Pulau Mongole, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Alki 3C yaitu Laut Arafuru, Laut Banda atau Barat Pulau Buru, Laut Seram atau Timur Pulau Mongole, Laut Maluku, dan Samudra Sekian Pasifik. penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.